Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para rekan-rekan para pejuang rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada yang bisa melanjutkan ke jenjang tes berikutnya. Dan untuk yang belum bisa melanjutkan, kenapa saya tidak bilang lulus dan tidak lulus ya? Karena saya pribadi pun sudah mengalami tidak bisa ikut ke tes berikutnya alias tidak lulus. Tetapi saya bisa lulus sampai sekarang dengan terus berjuang daftar dan daftar ya sudah 5 kali baru keterima. Jadi jangan berkecil hati yang belum bisa melanjutkan untuk mengikuti tes seleksi ini ya. Dan bagi yang sudah lulus di tes administrasi, saya akan berbagi pengalaman ya. Ini ada 4A dan 1M. Nah, ini kata-katanya agak ini ya. Perlu diperhatikan ya. Ini triknya seperti ini. Jadi 4A itu yang wajib dilakukan setelah lulus tes administrasi ya. Yang pertama itu atur pola istirahat. Atur pola istirahat itu yaitu diantaranya pola tidur ya. Pola tidur. Usahakan kalian tidur maksimal jam 10 malam udah tidur ya. Jam 10 malam itu udah istirahat. Terus yang misalkan ada nih teman-teman yang memang karena posisi kan kerja ya, kerja shift atau kerja shift-shiftan ya, misalkan ada shift siang, shift malam. Kebetulan kan lagi jadwalnya shift malam ya. Usahakan kalau paginya nih pas selesai shift pagi, usahakan tidur ya, jangan kemana-mana. Jadi tetap terbayar ya, tidak sampai mengurangi waktu istirahat. Karena yang akan kita hadapi ini adalah tes kesehatan. Jadi pola istirahatnya harus benar-benar diatur ya. Yang kedua nih, ingat nih. Yang pertama kan pola istirahat diatur. Yang kedua yaitu atur pola makan. Kenapa mesti diatur pola makan? Karena makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi kesehatan kita ya. Contoh, kita makan yang pedas-pedas nih, pedas. Kita hajar aja pedas-pedas, yang dingin-dingin, kemudian nanti pas tes kita kena radang tenggorokan ataupun diare, kan merugikan kita sendiri. Jadi dikondisikan. Untuk makan pun polanya diatur juga ya. Misalkan pagi udah makan, siang udah makan. Ya makan malamnya ya kalau bisa jangan yang berat-berat ya. Apalagi yang sudah misalkan yang sudah kondisinya agak gendut ataupun punya kolesterol misalkan. Makanya untuk menghindari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makanan karena makan malam, lebih baik mengkonsumsi buah ya, buah-buahan. Buah-buahan lebih baik ya, lebih baik dikonsumsi buah-buahan. Pengalaman saya waktu tes dulu ya gitu ya, kalau malam ya udah usahakan makan buah, kalau siang boleh lah. Jadi penting sekali untuk mengatur yang namanya pola makan. Usahakan makan makanan yang sehat, yang jangan yang instan ya, mohon maaf nih. Misalkan makanan-makanan yang cepat saji jangan, hindari dulu ya. Usahakan selama kalian itu mengikuti tes, usahakan makanannya makanan yang alami, bukan yang cepat saji. Ya bikin sendiri aja lah di rumah lah. Bisa lah, saya yakin kalian bisa ya. Oke. Terus atur pola olahraga. Atur pola olahraga ya. Kenapa saya mengatakan atur pola olahraga? Kalian memang boleh, kalian tuh banyak aktivitas olahraga tiap hari memang banyak. Contoh bersepeda berkilo-kilometer, terus badminton ataupun olahraga atletik lainnya. Kalau bisa diatur dulu itu yang olahraga seperti itu. Untuk menghadapi tes ini dikondisikan olahraganya minimal 15 menit aja, kayak lari-lari kecil lah. Lari kecil ya 15 menit aja, nggak usah terlalu lama lah. Minimal ada keluar keringet lah, sama sirkulasi peredaran darah ini lancar gitu. Minimal itu, jadi nggak usah aktivitas yang berat-berat ya olahraganya, yang itu aja, yang ringan-ringan aja, minimal 15 menit lah.
minimal 15 menit. Terus yang keempat itu atur pola aktivitas. Jadi atur pola aktivitas kalian ya, diatur. Jangan sampai kalian tuh biasanya memang ini untuk yang misalkan yang belum bekerja ataupun yang sudah bekerja, biasanya kan ngumpul-ngumpul sama temen nih, ngumpul-ngumpul nih. Ya walaupun misalnya nggak sampai malam gitu kan, siangnya nggak apa-apa lah kita ngumpul. Itu usahakan kita hindari dulu kumpul-kumpul seperti itu ya. Dikhawatirkan nih, bukannya sehujan, bukan nih. Bukan kita sehujan sama temen. Maksudnya siapa tahu teman kita lagi kondisinya kurang sehat. Terus kita kumpul bareng sama teman kita. Kemudian mengakibatkan kita tertular gitu. Jadinya tertular. Maka dari itu ya diatur pola aktivitasnya ya. Dikondisikan lah. Karena kalian semua kan akan mengikuti tes yang namanya tes kesehatan. Jadi butuh kebugaran ya, kesehatan tubuh yang benar-benar diatur semuanya. Terus yang suka game online ya, ini mohon maaf nih ya, kalau bisa ya dikurangi juga ataupun nggak usah dulu lah ya. Sama yang rokok itu nggak usah ya, yang rokok itu sementara dihentikan dulu. Kalau untuk yang lain-lainnya bisa dilihat di ini aku kupas tuntas ataupun di tips-tips supaya lolos kesehatan 1, ada sudah saya buatkan videonya ya di video yang kemarin-kemarin ya. Terus saran yang terakhir ya, ini kan baru 4A ya. Ya atur pola istirahat, atur pola makan, atur pola olahraga, dan atur pola aktivitas keseharian. Yang terakhir apa tuh yang terakhir? Yang M ya. 4A 1M. 1M-nya ya adalah meminta doa. Meminta doa kepada orang tua ya. Minta doa kepada orang tua supaya dikabulkan ataupun diridhoi kita tes di kereta api ini supaya diberikan kelulusan. Jadi kita jangan lupa untuk meminta doa. Setelah kita mengatur semua aktivitas kita keseharian, jangan lupa kita meminta doa. Nah itu jadi teman-teman 4A 1M ya, yang wajib dilakukan setelah lulus tes administrasi. Ya harapan saya teman-teman bisa menerapkannya ya, karena hal ini sudah saya terapkan jauh-jauh hari. Waktu itu saya sebelum tes kesehatan saya siapkan benar-benar ya, saya siapkan benar-benar untuk mencapai kelulusan. Karena terus terang saya nih sebagai saksi hidup ya, 5 kali tes baru masuk, 5 kali tes baru saya diterima. Dulu sedikit cerita ya, dulu memang saya tujuannya pengen masuk ke PPKA ya. Sudah 4 kali saya tes PPKA nggak masuk. 1 kali tes masinis malah masuk. Tapi saya tidak pernah menyerah ya. Makanya saya katakan dari awal, teman-teman itu bukan gagal ya, tapi belum bisa melanjutkan ke tes berikutnya. Enggak gagal, cuma belum bisa melanjutkan tes ke tes berikutnya. Jadi tetaplah berusaha. Jangan sampai teman-teman ini menyerah ya. Jangan sampai menyerah karena gagal ataupun tidak bisa melanjutkan, menyerah. Terus aja teman-teman, terus. Bahkan teman saya juga ada tuh yang hampir, waktu itu persyaratannya minimal umur 30 ya, waktu saya itu tahun 2012 untuk formasi masinis ya. Maksimal tuh 30 tahun. Nah, itu ada teman-teman saya masuk juga di usia yang mau ke 30 tahun lah. Ya, makanya jangan putus harapan, tetap semangat. Dan yang lolos ataupun yang harus mengikuti tes berikutnya ya dipersiapkan ya. 4A 1M-nya dipersiapkan. Terus jangan lupa seperti persyaratan itu kan ya, ada vaksin ya, tinggal download aja aplikasi itu ya, Peduli Lindungi gitu kan. Nanti kan itu lengkap ya, ada semua ya, riwayat vaksin kitanya ya. Terus nanti ada surat keterangan swab antigen ya di bawah ya nanti pas tes ya.
Pokoknya dipersiapkan kalian yang mau tes, kemudian memang tempat tinggalnya jauh dari lokasi tes, ya usahakan kalian sudah adalah sudah maksudnya udah istirahat yang cukup lah. Kalau bisa nginep ya nginep, jadi tidak ini apa, tidak takutnya kesehatan kita terganggu karena kurang istirahat. Semuanya harus dikondisikan dan hanya kalian sendiri yang tahu lah seperti apa seharusnya saya gitu kan, supaya bisa lolos di tes kali ini ya. Ya itu aja ya dari saya. Semoga bermanfaat. Semangat terus ya para rekrutmen pejuang kereta api tahun 2021. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.